Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Faruk Atirmizi dengan NIM 1030124002663 dari kelas YF 4807. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari mata kuliah Etika AI dengan judul Ethical Awareness in AI for Academy. Materi ini sangat penting untuk kita bahas sebagai sivitas akademik karena membahas bagaimana kita dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi artificial intelligence atau AI secara etis dan bertanggung jawab, khususnya dalam dunia pendidikan dan penelitian. Yang pertama, apa itu AI? AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir, memahami, dan mengambil keputusan seperti halnya manusia. AI ini dirancang tidak hanya untuk menjalankan perintah, tetapi juga mampu mempelajari pola, menganalisis data, dan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru. Selanjutnya, terdapat definisi AI menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Nielsen pada tahun 1974. Dia menyatakan bahwa AI adalah mesin yang dapat berpikir dan memahami. Kemudian dari Hawkland pada tahun 1985, dia menyebutkan bahwa AI itu adalah usaha menciptakan mesin dengan pikiran dalam arti penuh dan literal. Kemudian ada dari Kurzweil pada tahun 1990. Dia mengatakan bahwa seni AI itu adalah seni menciptakan mesin yang melakukan fungsi-fungsi yang menuntut kecerdasan ketika dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada pula jenis-jenis AI. AI itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada predictive AI dan yang kedua ada generative AI. Predictive AI adalah sistem yang menganalisis data untuk membuat prediksi terhadap sesuatu di masa depan. Misalnya memprediksi cuaca, memprediksi risiko kesehatan pasien, atau memprediksi perilaku keuangan seseorang. Kemudian, kalau generative AI itu adalah sistem yang mampu menciptakan sesuatu yang baru. AI ini dapat membuat teks, gambar, suara, video, hingga musik. Contoh generatif AI yang populer itu seperti ChatGPT, Bard, Gemini, atau DALL-E. Generatif AI ini juga memudahkan banyak hal, dari menulis artikel, membuat gambar ilustrasi, sampai menciptakan musik. Tapi kemudahan ini juga membawa risiko etika yang harus kita perhatikan. Selanjutnya ada peran AI dalam akademik. AI itu berperan besar dalam dunia akademik. Dalam pembelajaran, AI bisa menjadi tutor virtual yang membantu kita bisa belajar kapan saja. AI juga bisa membuat soal latihan yang menyesuaikan kemampuan siswa atau membantu dosen untuk merancang soal ujian. Kemudian yang kedua adalah penelitian. AI itu membantu membuat mind map, outline, bahkan ringkasan literatur. Kemudian dalam penulisan, itu mendukung penerjemahan, dapat juga pengecekan kalimat dan membantu menemukan sitasi. Selanjutnya, mengapa sih etika itu penting? Nah, di balik semua manfaat yang saya jelaskan tadi, kita harus ingat mengapa etika itu sangat penting. AI itu bisa memberikan dampak positif, seperti mempermudahkan pekerjaan, mempercepat proses belajar, dan memperluas akses ilmu pengetahuan. Tapi tanpa etika itu, AI justru bisa memperkuat diskriminasi, seperti melanggar privasi atau menghasilkan keputusan yang tidak adil atau subjektif. Selanjutnya, etika itu hadir untuk memastikan teknologi ini mendukung nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. AI juga mempunyai prinsip etika. Prinsip etika dalam AI itu ada 4. Yang pertama adalah ada transparansi.
AI itu harus mampu dijelaskan bagaimana sistem itu membuat keputusan. Kita harus tahu dasar keputusan itu. Kemudian yang kedua ada keadilan. AI itu harus dirancang agar hasilnya adil, tidak diskriminatif dan tidak memperkuat bias yang sudah ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada privacy. Data pribadi yang digunakan AI ini harus dijaga, tidak boleh bocor atau disalahgunakan. Kemudian yang terakhir ada akuntabilitas. Harus ada pihak manusia yang bertanggung jawab atas penggunaan AI ini, baik secara moral, sosial maupun hukum. Selanjutnya kita membahas tantangan penerapan etika AI. Menerapkan etika AI dalam praktik tidak mudah. Ada banyak tantangannya seperti yang pertama bias data. Jika data yang dipakai melatih AI itu sudah bias, maka hasil AI-nya itu juga ikut bias atau subjektif. Kemudian yang kedua ada keamanan data. Ada risiko dan data pribadi yang dapat disalahgunakan. Kemudian yang ketiga ada keputusan otomatis. AI ini kadang-kadang menghasilkan keputusan yang tidak sesuai nilai sosial, budaya, atau moral setempat. Selanjutnya ada juga pedoman etika global atau mendunia. Sejumlah universitas di dunia juga sudah membuat pedoman. Contohnya seperti The University of Edinburgh. Ini menekankan bahwa tugas itu harus karya orisinil mahasiswa. AI itu hanya sebagai alat bantu. Kemudian dari UC Berkeley itu mengingatkan kita untuk tidak memasukkan data pribadi, sensitif atau rahasia AI ke AI publik. Kemudian yang terakhir ada Harvard. Harvard itu meminta kita untuk memeriksa akurasi hasil AI karena AI bukan basis data pengetahuan. Kemudian ada pula pedoman etika di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Universitas Indonesia atau yang bisa kita sebut UI juga mengeluarkan panduan bahwa AI itu boleh digunakan untuk membantu mencari referensi atau menyusun outline, tetapi tidak boleh untuk menjadi penulis utama. Setiap penggunaan AI itu harus diungkapkan dalam karya ilmiah dan dilarang menggunakan AI untuk membuat data fiktif atau hasil riset yang palsu. Selanjutnya ada etika ChatGPT dalam penelitian. Dalam penelitian tersebut, ChatGPT dapat membantu brainstorming ide, menyusun kerangka awal dan mencari literatur awal. Tapi ingat, kita harus berhati-hati. Yang pertama, jangan pernah mengunggah data sensitif ke sistem AI publik. Dan yang kedua, hasil AI itu harus diverifikasi sebelum digunakan. Kemudian karena tadi GPT dalam penelitian, ada pula GPT dalam penulisan. Dalam penulisan, GPT tersebut hanya boleh untuk membantu outline, terjemahan awal, atau mengecek pola kalimat. Kita tidak boleh menggunakannya untuk menulis penuh. Selanjutnya ada penulis juga harus bertanggung jawab atas isi karyanya. Kemudian pelanggaran etika yang harus dihindari itu yang pertama ada plagiarisme. Maksudnya itu menyalin hasil AI tanpa cek kebenaran dan tanpa mencantumkan sumber. Kemudian yang kedua mengunggah data sensitif ke AI publik. Kemudian memasukkan data responden ke AI publik tanpa izin tadi. Kemudian yang ketiga ada menggunakan AI untuk membuat data penelitian yang sebenarnya tidak pernah ada atau fiktif. Kemudian terakhir ada menulis artikel ilmiah dengan konten yang sepenuhnya dibuat oleh AI tanpa revisi dan pengecekan. Kemudian ada juga studi kasus nih untuk pelanggarannya. Yang pertama itu, kasus pertama ada peneliti langsung menggunakan saran ChatGPT tanpa cek literatur. Kemudian kasus yang kedua ada mahasiswa yang memasukkan data survei ekonomi keluarga ke AI publik untuk minta analisis. Kemudian kasus yang ketiga ada juga tentang penulis menyalin introduction dari ChatGPT lalu memasukkannya ke makalah tanpa revisi. Nah,
sebagai akademisi ini kita punya tanggung jawab besar nih. AI itu adalah mitra bantu kita, bukan pengganti kemampuan intelektual kita. Integritas akademik harus kita jaga, etika juga ada pondasi dalam setiap karya kita. Mari kita memanfaatkan AI untuk mendukung ilmu pengetahuan dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.